Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Pengertian asesmen komunitas. Menurut Robert M. Smith, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak, sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Kemudian komunitas menurut Kuncoro Ningrat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah nyata dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas dalam komunitas. Sehingga asesmen komunitas adalah serangkaian proses penilaian yang komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kelemahan dan kekuatan dalam sebuah komunitas. Proses asesmen komunitas. Fokus utama dari proses asesmen adalah mendapatkan pemahaman mengenai suatu masalah, penyebabnya, apa yang bisa diubah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya terdapat 5 langkah dalam proses asesmen komunitas. Langkah yang pertama yaitu merencanakan dan mengatur. Dalam langkah merencanakan dan mengatur, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu meliputi membentuk tim penilai komunitas atau kelompok kerja, memilih pemimpin tim, menyesuaikan tanggung jawab dengan minat dan kemampuan individu kelompok, menyertakan kerangka waktu dan individu yang ditugaskan, menguraikan proses asesmen komunitas, dan menyertakan jadwal untuk menyelesaikan tugas, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan asesmen, dan yang terakhir, mengkonsultasikan rencana asesmen komunitas. Langkah yang kedua adalah rancangan pengumpulan data. Dalam langkah rancangan pengumpulan data, tahapan yang harus dilakukan yaitu membuat rancangan mengenai proses yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data, termasuk mempersiapkan segala media yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data. Dalam langkah mengumpulkan data, tahapan yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data berdasarkan informasi yang dibutuhkan dengan cara membagikan kuesioner, melakukan FGD atau forum group discussion, wawancara, atau observasi. Langkah yang keempat adalah review dan analisa data. Dalam langkah review dan analisa data, tahapan yang harus dilakukan yaitu meninjau semua kategori data yang telah dikumpulkan untuk signifikasi dan kemungkinan dampak dari informasi tersebut, mengidentifikasi masalah dan kekhawatiran yang relevan, melihat tren yang muncul, dan memeriksa informasi terkait kebutuhan yang tidak terpenuhi. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu membuat keputusan. Dalam langkah membuat keputusan, tahapan yang harus dilakukan yaitu informasi yang telah dikumpulkan saat asesmen dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai diagnosis dan jenis intervensi yang akan diberikan. Selanjutnya adalah konsep pemetaan komunitas. Pemetaan sosial adalah suatu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukan atau mengenali serta mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Menurut Soeharto tahun 2005, pemetaan sosial adalah sebuah pendekatan yang dipengaruhi ilmu sosial dan geografi yang hasil akhirnya berupa suatu peta spasial atau wilayah yang menggambarkan secara fokus karakteristik dan masalah sosial. Selanjutnya, tujuan pemetaan. Tujuan pemetaan sosial antara lain: yang pertama, menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur,
kependudukan, kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dan untuk menilai distribusi aset dalam kelompok sosial tersebut. Yang ketiga, mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Yang keempat, mengidentifikasi adanya pengaruh kekuasaan. Dan yang kelima, mempelajari lembaga sosial dan pandangan komunitas terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pemetaan komunitas. Yang pertama, memilih dan menentukan objek analisis, yaitu memilih sasaran masalah dengan pertimbangan rasional yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi. Kemudian ada pengumpulan data, maksudnya yaitu pengumpulan data dapat melalui dokumen media massa, observasi, atau investigasi langsung dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan. Yang ketiga itu ada identifikasi dan analisis masalah, yaitu menganalisis subjek berdasarkan data yang telah diperoleh dan pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan dengan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Yang keempat itu ada mengembangkan persepsi. Nah, mengembangkan persepsi di sini maksudnya yaitu dengan mengembangkan persepsi atas masalah, yaitu akan sesuai dengan pandangan yang objektif. Yang terakhir ada menarik kesimpulan mengenai akar masalah, keterlibatan pihak, keuntungan, dan kerugian akibat yang akan muncul secara politik, sosial, dan ekonomi, serta tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Sekian dari saya sebagai penutup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.